Yo, welcome back kembali lagi di channel Atau Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa chapter 1081 sudah rilis versi bajak lautnya. Dan inilah segmen full story untuk chapter 1081. Judul chapternya adalah Kapten ke-10 Bajak Laut Kurohige, Kapten Kuzan. Judul ini mengkonfirmasi bahwa Kuzan alias Aokiji adalah salah satu dari Kapten Titanic di dalam bajak laut Kurohige. Oke, masuk ke cerita. Bagian awal menunjukkan scene pukulan Galaxy Impact dari Garp yang menimbulkan kerusakan besar. Para bajak laut kroco pun terlempar oleh dahsyatnya pukulan Garp. Lalu kita bisa melihat petir hitam dengan jelas muncul dari kepala tangan kanan Monkey D. Garp yang sudah menghitam. Setelah itu kapal Garp bersiap untuk mendarat di tengah kota. Agar pendaratannya mulus dan tidak terjadi benturan, Prince Crash menggunakan kemampuan tanah liatnya sebagai landasan pendaratan kapal. Kapal Monkey D. Garp pun mendarat dengan selamat. Para bajak laut terlihat sangat marah dengan aksi Garp yang sudah menghancurkan kota. Sementara itu Garp terlihat kecewa dengan pukulannya. Kakek legend itu berkata, "Sejak kapan aku selemah ini?" Ya, selanjutnya Koby tampak berlari dengan Hibari menuju ke lokasi Garp. Teman-teman Koby pun tampak senang karena orang yang akan mereka tolong baik-baik saja. Di belakang Koby ada Hibari yang juga ikut bersamanya. Dia berkata kepada Garp bahwa tidak bisa melepaskan borgol yang mengikat kaki Koby. Lalu tiba-tiba tubuh Hibari seketika membeku menjadi bongkahan es. Garp pun tampak terkejut melihat hal itu. Koby dan member SWAT yang lain juga terkejut ketika melihat Hibari membeku di hadapan mereka. Dan orang yang sudah melakukan pembekuan itu akhirnya muncul, dan dia tentu saja adalah Kuzan alias Aokiji. Koby meminta Kuzan untuk mengembalikan Hibari seperti semula, tapi Kuzan hanya menjawab tidak bisa membiarkan Koby kabur saat Teach sedang pergi, karena Koby ada dalam tanggung jawabnya. Sementara itu Garp masih tak berkata-kata. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang aneh. Dia seperti tidak percaya jika Kuzan sudah bergabung dengan kelompok bajak laut Kurohige. Nah, selanjutnya ada adegan flashback yang menunjukkan kejadian sekitar 2 tahun lalu. Kuzan terlihat ada di sebuah pulau sedang bersantai di dalam bar. Di luar kita melihat San Juan Wolf dan beberapa kru Kurohige sudah menjadi es. Dengan panik Kurohige masuk ke dalam bar untuk menemui Kuzan. Dia berkata tak bisa menggunakan kemampuan gura-gura Nomi karena anak buahnya yang jadi es akan hancur. Dengan dingin Kuzan menjelaskan bahwa bukan dirinya yang memulai. Lagi pula saat ini hatinya sedang tidak baik dan tidak ingin diganggu oleh siapapun. Nah, tanpa terduga Kuzan dan bajak laut Kurohige malah berpesta bersama di bar itu. Ya, tampaknya Kuzan dan Kurohige menemukan obrolan yang menyenangkan, yaitu gibahin Akainu. Kuzan pun berkata bahwa salah satu kakinya hilang pada pertempuran itu. Dan sebagai gantinya, Kuzan bisa memberikan banyak luka di tubuh Akainu. Para kru Kurohige pun bisa menduga bahwa pertarungan antar admiral akan menimbulkan banyak luka di masing-masing pihak. Selanjutnya, Devon bertanya pada Kuzan apakah tahu tentang orang marin yang punya luka bakar. Burgess menjelaskan bahwa di seluruh dunia ini ada 4 Road Poneglyph. Big Mom dan Kaido masing-masing punya 1. Lalu Kurohige menambahkan bahwa orang yang punya luka bakar itu dikabarkan membawa 1 Road Poneglyph. Dengan santai Kuzan berkata bahwa orang itu mungkin adalah aku. Nih, aku punya luka bakar. Iya, haha. Pascal Shot tampak membantah dengan kocak. Kuzan tentu bukan orang yang dimaksud karena luka bakarnya baru muncul beberapa waktu yang lalu. Selanjutnya Laufey menceritakan bahwa orang dengan luka bakar itu berlayar menggunakan kapal hitam. Dan dia menenggelamkan siapapun yang coba mendekatinya. Dia mungkin seorang pengguna Devil Fruits. Shiryu yang pernah jadi abdi pemerintah dunia menduga bahwa pemerintah dunia memang punya salah satu Road Poneglyph agar tidak ada bajak laut yang bisa mendapatkan One Piece. Kuzan pun akhirnya menjawab bahwa dia tidak terlalu suka dengan Poneglyph karena benda itulah yang menyebabkan teman-temannya di Ohara jadi melawan pemerintah dunia.
Kuzan juga menambahkan sudah menolong salah satu gadis kecil dengan tangannya sendiri pada insiden Ohara itu. Burgess yang mendengar curhatan Kuzan malah berkata jika pembicaraan ini jadi sebuah cerita yang menyedihkan. Nah, ketika sedang ngobrol santai itu, Laffite tiba-tiba berbisik kepada Kurohige untuk mengambil kemampuan Hie no-minya Kuzan. Kuzan pun bisa mendengar hal itu dan tanpa basa-basi dia langsung membekukan orang-orang di sekitarnya. Terlihat Avalu Pizarro dan Vasco Shot sudah membeku. Kurohige tampak panik. Dia pun menjelaskan bahwa tujuannya ke sini bukan untuk bertarung ataupun mengambil kekuatan Kuzan, melainkan untuk mengajaknya bergabung dengan kelompok bajak laut Kurohige. Kuzan terlihat langsung menolak. Dia sangat tidak mempercayai kelompok bajak laut Kurohige. Namun Kurohige menjelaskan bahwa bajak laut bukan hanya orang yang berlayar bersama, tetapi orang-orang yang punya tujuan sama. Jadi dia meminta Kuzan untuk menentukan tujuannya. Nah, flashback pun berakhir, kita kembali ke Pulau Hachinosu. Di sini Garp meminta Kuzan untuk menghilangkan es yang ada pada Hibari, membebaskan Koby dan kembali pada angkatan laut. Kuzan menegaskan bahwa tidak bisa memenuhi permintaan Garp karena saat ini dia sudah punya tujuan sendiri. Kuzan pun menyerang Garp dengan teknik Ice Ball. Hal itu membuat Garp terkurung di dalam es. Menurut Kuzan, Garp tidak bisa menghabisi dirinya demi Koby, si murid kesayangan, karena dia adalah murid pertama Garp. Lalu Kuzan pun mengingatkan prinsip hidup yang diajarkan oleh Garp, yaitu hiduplah di masa sekarang dan jangan biarkan apapun jadi penghalang bagimu. Ternyata Garp tidak berniat untuk mengalah. Dia langsung menghancurkan es yang mengurungnya dengan Hausoku Haki. Lalu Garp mencengkram Kuzan dan melemparkannya ke tanah dengan teknik Blue Hole. Serangan Garp itu membuat tanah terbelah. Tubuh Kuzan pun terlempar masuk ke dalam tanah. Nah, di sini kita kembali melihat kilatan-kilatan petir hitam Hausoku Haki muncul dari serangan Monkey D. Garp. Oke, scene selanjutnya menunjukkan pertarungan bajak laut Law versus bajak laut Kurohige di Pulau Winner. Law terlihat sudah tak berdaya, kapalnya pun diperlihatkan hancur. Beberapa krunya termasuk Janbar tenggelam di lautan. Kurohige pun menyinggung tentang kejadian Rocky Port, di mana saat itu Law mengambil banyak jantung bajak laut. Para bajak laut yang jantungnya diambil kini bersembunyi di Pulau Hachinosu. Selanjutnya Kurohige dihadapkan pada dua pilihan, yaitu mau menjual atau menggunakan OP-OP Nomi, dan tentu dia ingin menjadi makhluk abadi dengan kemampuan OP-OP Nomi itu. Kemudian secara tiba-tiba Beppo berubah ke mode sulong karena dia memakan pil ajaib buatan Chopper. Mode sulong Beppo terlihat sangat besar dan kuat. Dia menghantam Kurohige. Kurohige dan krunya tampak bingung karena Beppo bisa berubah ke mode sulong tanpa melihat bulan purnama. Lalu Beppo pun membawa Law masuk ke lautan dan kemudian pergi menjauh dari Pulau Winner. Di sini sebenarnya Law tidak mau meninggalkan teman-temannya, tapi Beppo berjanji setelah menolong Law dia akan menolong yang lainnya. Nah, akhirnya narator pun mengkonfirmasi pada pertempuran di Pulau Winner, Law dan bajak laut hati telah dikalahkan. Oke, itu aja segmen full story untuk chapter kali ini ya. Minggu depan libur guys. Yosa Mimin atau Hayato. Terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel atau Hayato. Yo!